Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kohesi 4 Agama Husnul Hatimah. Project passion kami yaitu Quran and Answer. Pada kesempatan kedua kali ini, kami akan memaparkan surat At-Tahrim ayat 6. Dikemas secara menarik dengan Quran journaling berisi dari surat At-Tahrim ayat 6, penjelasan ayat, tahsin, tafsir Ibnu Katsir, dan juga tadabbur Quran yang dibagi menjadi sisi parenting dan motivasi. Mari kita saksikan satu persatu dengan bahagia dan semangat. Surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu bagian dari mat far'i, yaitu mat wajib mutasyil, yang kedua mat jaiz munfasyil. Yang pertama, mat wajib mutasyil. Mat artinya panjang, wajib artinya harus, mutasyil menyambung. Jadi, mat wajib mutasyil ini wajib dibaca panjang dan wajib dibaca disambung, menyambung. Nah, terjadinya mat wajib mutasyil apabila ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah atau alif di satu kalimat, maka dibaca panjang 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya, malaikatu dibaca panjang dan tidak boleh dipisah. Nah, yang kedua, mat jaiz munfasyil. Mat artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasyil terpisah. Jadi, mat jaiz munfasyil ini mat yang dibaca panjang dan boleh dibaca terpisah. Contohnya, ku anfusakum, ada mat tobi'i, domah bertemu dengan waw sukun, bertemu dengan alif, sehingga menjadi mat jaiz munfasyil, panjangnya 5 harokat dan boleh dibaca terpisah. Terpisah berhenti di ku, tapi
tidak menjadi panjangnya 5 harokat, menjadi mad tabi'i. Nah, dibaca panjang menjadi mad jaiz munfasil apabila dibaca menjadi satu. Ku anfusakum. Nah, jadi perbedaan mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil ada di kalimatnya. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah atau alif di satu kalimat menjadi mad wajib mutasil, dan apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah atau alif di lain kalimat menjadi mad jaiz munfasil. Nah, baiklah, kita masuk ke ayat 6 dari surat At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha mad jaiz munfasil. Ya ayyuhalladzina dzi mad tabi'i. Alladzina amanu nu mad tabi'i. Ku mad jaiz munfasil. Anfusakum nun sukun bertemu dengan fa, ikhfa. Anfusakum wa mim sukun bertemu dengan waw, idhar syafawi. Wa ahlikum li mad tabi'i. Wa ahlikum naro, mim sukun bertemu dengan nun, idhar syafawi. Naro, ada fathatain bertemu dengan waw, idgham bi gunnah. Kudu ku mad tabi'i. Kuduhan nas, han alif lam syamsiyah. Wal hija wal alif lam qamariyah. Wal hija ja mad tabi'i. Wal hijaratu alaiha mad lain. Alaiha mad tabi'i. Malaikatu laikatu mad wajib mutasil. Malaikatun gila domaten bertemu dengan goin, idhar halki. Gila mad tabi'i. Gila dun shida domaten bertemu dengan shin, ikhfa. Shida dun da mad tabi'i. Shida dulla domaten bertemu dengan la, idgham bila gunah. Shidadul la ya'shu mad tabi'i. La ya'shunallah lam jalalah tafhim. Ma amarahum mad jaiz munfasil. Ma amarahum wa mim sukun bertemu dengan wa, idhar syafawi. Wa yaf'alu mad tabi'i. Wa yaf'aluna ma yu'marun, ma mad tabi'i. Ma yu'marun mad arid sukun. Terima kasih. Berikutnya, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai makhraj dan sifat dari salah satu huruf yang terdapat di surat At-Tahrim ayat 6, yaitu huruf ro. Dari makhrajnya, huruf ro terdapat di lidah atau lisan. Tepatnya yaitu ujung lidah yang bertemu dengan langit-langit mulut. Ada 3 huruf yang keluar dari ujung lidah dan bertemu dengan langit-langit mulut, yaitu huruf la, na, dan ro. Perbedaannya, kalau la jatuhnya di bagian depan, kemudian na di sebelah belakang, sebelakangnya la, dan ro di belakangnya na. Jadi kalau kita coba la, na, ro. Jadi ro ujung lidah yang bertemu dengan langit-langit mulut di bagian belakang, ro. Contoh pengucapannya yaitu ro, ri, ru, bar, seperti itu.
Kemudian untuk sifat huruf ro itu sendiri terdiri dari 7 sifat, yaitu 5 sifat yang memiliki lawan dan 2 sifat yang tidak memiliki lawan sifat. Yang pertama adalah jahr. Huruf ro memiliki sifat jahr yang artinya jelas. Artinya pengucapan huruf ro tidak disertai dengan keluarnya nafas, tapi terdengar jelas. Contohnya bar, bar, tidak ada nafas yang keluar. Kemudian sifat yang kedua yaitu tawasud atau sedang. Artinya pengucapan huruf ro tidak terlalu ditahan sehingga terdengar agak lemah, sehingga terdengar agak mengalir tapi tidak terlalu mengalir. Jadi di tengah-tengah, sedang. Bar, jadi dia tidak terlalu ditahan seperti misalnya huruf ba sifatnya dia ditahan, contohnya bab, ditahan. Kemudian tidak terlalu mengalir seperti huruf sa, bas, tapi di tengah-tengah, yaitu bar. Kemudian sifat yang ketiga yaitu istifal atau menurun. Artinya pengucapan huruf ro disertai turunnya lidah dari langit-langit mulut. Kemudian sifat yang keempat yaitu infitah atau terpisah atau terbuka. Artinya pengucapan huruf ro disertai dengan menjauhnya lidah dari langit-langit mulut. Kemudian yang kelima sifatnya yaitu idlaq. Artinya pengucapan huruf ro ini termasuk yang pengucapannya mudah, tergolong yang pengucapannya mudah. Kemudian sifat yang keenam yaitu inhiraf atau miring. Artinya huruf ro ini pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah. Dan yang ketujuh sifatnya yaitu takrir. Takrir secara bahasa artinya mengulang, secara istilah maksudnya adalah pengucapan huruf ro ini disertai dengan bergetarnya ujung lidah. Tafsir Ibnu Katsir, Surat At-Tahrim ayat 6. Sufyan As-Tsauri telah meriwayatkan dari Mansur dari seorang lelaki dari Ali ibnu Abu Thalib radhiyallahu anhu sehubungan dengan makna firman-Nya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Makna yang dimaksud ialah didiklah mereka dan ajarilah mereka. Ali ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yakni amalkanlah ketaatan kepada Allah dan hindarilah perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah, serta perintahkanlah kepada keluargamu untuk berzikir. Niscaya Allah akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yaitu bertakwalah kamu kepada Allah dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian Qatadah mengatakan bahwa engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan engkau cegah mereka dari perbuatan durhaka terhadapnya, dan hendaklah engkau tegakkan terhadap mereka perintah Allah dan engkau anjurkan mereka untuk mengerjakannya serta engkau bantu mereka untuk mengamalkannya. Dan apabila engkau melihat di kalangan mereka terdapat suatu perbuatan maksiat terhadap Allah, maka engkau harus cegah dengan darinya dan engkau larang mereka melakukannya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ad-Dahhak dan Muqatil bahwa sudah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim mengajarkan kepada keluarganya, baik dari kalangan kerabatnya ataupun budak-budaknya, hal-hal yang difardukan oleh Allah
dan mengajarkan kepada mereka hal-hal yang dilarang oleh Allah yang harus mereka jauhi. Semakna dengan ayat ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam Tirmizi melalui hadis Abdul Malik Ibnu Rabi Ibnu Sabrah dari ayahnya, dari kakeknya, yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, perintahkanlah kepada anak untuk mengerjakan sholat bila usianya mencapai 7 tahun. Dan apabila usianya mencapai 10 tahun, maka pukullah dia karena meninggalkannya. Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Imam Abu Daud telah meriwayatkan pula melalui hadis Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hal yang semisal. Ulama fikih mengatakan bahwa hal yang sama diberlakukan terhadap anak dalam masalah puasa, agar hal tersebut menjadi latihan baginya dalam ibadah, dan bila ia sampai pada usia balik sudah terbiasa untuk mengerjakan ibadah, ketaatan, dan menjauhi maksiat serta meninggalkan perkara yang mungkar. Tadabbur surat At-Tahrim ayat 6 dari sisi parenting. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk berpikir jauh ke depan, tidak hanya 5, 10, atau puluhan tahun mendatang, melainkan hingga kehidupan setelah kematian. Inilah salah satu sebab para sahabat menjadi generasi terbaik. Mereka mengorientasikan kehidupannya tidak hanya dalam batas dunia, tapi jauh melampauinya. Jika seorang muslim dituntun untuk memiliki misi tersebut, begitu halnya dengan misi yang dibangun keluarga muslim, harus berorientasi sejauh ini. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah memerintahkan agar menjaga diri dari keluarga kita dari api neraka. Tanggung jawab ini dalam lingkup keluarga pada hakikatnya ada pada pundak suami, karena mereka lah yang Allah tugasi menjadi pemimpin, seperti yang tertera pada surat An-Nisa ayat 4. Penjagaan dari api neraka ini dimulai sejak anak masih kecil. Jangan biarkan mereka ketika melakukan kesalahan. Ingatkan dengan cara perkataan yang baik. Jangan menunggu anak besar, bahkan dinasehati. Namanya juga anak-anak. Itu wajar. Kayak gak pernah muda aja. Biarkan saja, dia sedang mencari jati diri. Dan ungkapan sejenis lainnya yang dilontarkan untuk memaklumi kesalahan yang dilakukan anak. Karena ini akan menjadi bumerang bagi orang tua. Sang anak sudah terbiasa dengan hal yang tidak baik, sehingga hal tersebut melekat pada diri anak. Maka akan butuh usaha yang lebih besar lagi untuk mengubahnya. Orang tua juga nantinya yang akan terkena imbas dari akhlak anak yang tidak baik tersebut. Tidaklah api membesar kecuali dari pantikan pertama. Maka sebelum membesar harus dipadamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan penjagaan ini pada cucunya yang masih sangat kecil, yaitu saat itu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu yang masih balita memasukkan kurma sedekah ke dalam mulutnya. Rasul pun segera berusaha mengeluarkan kurma tersebut dari mulut kecil cucunya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apakah kamu tidak tahu bahwa kita tidak memakan sedekah? Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Pada surat At-Tur ayat 21, perintah menjaga keluarga dari api neraka tidak hanya menjaga diri sendiri. Yang tertera dalam surat At-Tahrim ayat 6 adalah suatu bukti bahwa tugas orang tua adalah berusaha agar keimanan tidak hanya ada di dalam dirinya, tapi juga berproses pada generasi setelahnya. Hal ini juga terdapat dalam surat At-Tur ayat 21. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami susulkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan bahwa kelak
kita sebagai orang tua dapat berkumpul kembali dengan anak-anak kita di surganya. Bahkan kita dapat mengangkat derajat mereka di surga, asalkan selama hidupnya di dunia mereka juga beriman dan beramal soleh. Berikut adalah tipsnya, yaitu beberapa tips nabawiyah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Yang pertama, ciptakanlah dialog hangat antara anggota keluarga dengan tema surga dan neraka. Yang kedua, kaitkan segala sesuatu yang terjadi di sekeliling anak dengan tujuan akhirat. Yang ketiga, perhatikan keseimbangan kisah surga dan neraka. Umur anak juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan saat membahas kedua hal ini. Dahulukan kabar gembira berupa surga. Yang keempat, dialogkan tentang sejarah kebesaran Islam yang akan terulang. Sampaikan mereka adalah orang-orang hebat yang akan hadir itu. Sampaikan yang kelima, berulang-ulang pada banyak pertemuan tentang kalimat, "Nak, ayah dan bunda ingin kelak kita bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa ta'ala." Dan yang keenam, sampaikanlah dengan hati agar menyentuh hati. Semoga Allah memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Tadabbur surat At-Tahrim ayat 6 dilihat dari perspektif motivasi. Pada surat At-Tahrim ayat 6 membincangkan tentang prioritas dalam meningkatkan kualitas diri sendiri. Peningkatan kualitas diri ini meliputi dalam segala hal. Surat At-Tahrim ayat 6 menegaskan bahwa yang pertama kali mendapatkan perhatian adalah diri sendiri, terutama dalam peningkatan kualitas iman dan ibadah. Setelah itu, pendidikan orang tua kepada keluarganya menjadi perhatian yang utama. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 dijelaskan pula, orang tua senantiasa menjaga keluarganya. Kemudian, mendorong orang tua agar memperhatikan keluarganya, mulai dari istri dan anak-anak. Perhatian utama orang tua kepada keluarga merupakan kunci kesuksesan dalam membina rumah tangga. Dalam hal ini, orang tua berperan penting dalam pendidikan keluarganya. Orang tua menjadi poros utama dalam menentukan perkembangan anak, baik fisik maupun psikologinya. Pada surat At-Tahrim ayat 6 menunjukkan bahwa Islam tidak hanya membincangkan urusan agama, namun mengatur persoalan pendidikan keluarga. Sebagai tuntunan bagi umat Islam untuk meneladani Nabi dalam menjaga keluarganya. Tuntunan tersebut meliputi tentang menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Seluruh keluarga yang menjadi tanggung jawab orang tua harus dijaga dari api neraka. Surat Ahzab juga menggambarkan bahwa dakwah serta pendidikan harus diawali dari rumah. Artinya, ayat ini menekankan orang tua untuk memperhatikan keluarganya. Tanggung jawab ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Meskipun secara redaksional ayat tersebut tertuju pada laki-laki, akan tetapi yang dimaksudkan itu meliputi perempuan juga. Dengan demikian, ayah dan ibu bertanggung jawab atas perkembangan anaknya. Begitu pula keduanya bertanggung jawab atas perilaku satu sama lain, sehingga rumah tangga dinaungi nilai-nilai agama serta dipenuhi hubungan yang harmonis. Sering kita mendengar berita, ada seorang yang terhormat tetapi kemudian menjadi hilang kehormatannya karena perilaku anaknya. Ada pula orang yang sangat terkenal sebagai pemberi nasihat atau mubalik yang terkenal di mana-mana, tetapi malah tidak mampu menasehati anaknya sendiri. Hal ini harus menjadi cermin untuk kita semua, agar lebih mengerahkan seluruh kemampuan dalam membina, mendidik, dan menjaga anak-anak kita dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka yang pertama dan utama adalah kita menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Kita harus peduli dengan keselamatan diri sendiri di akhirat, lalu peduli dengan orang-orang yang hidup bersama kita. Dari yang paling terdekat adalah yang paling dekat, yaitu
anak, istri, dan orang-orang yang berada satu tempat tinggal dengan kita, termasuk yaitu orang-orang yang bekerja di lingkungan kita. Wallahu alam bishawab. Demikian tayangan Q&A edisi kedua kali ini. Terima kasih kepada para pemirsa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.